semua, pada video kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal vektor bagian pertama, yaitu tentang vektor dan operasinya secara geometris. Kita langsung simak contoh yang pertama ya. Diketahui vektor-vektor seperti gambar di samping. Nah, di sini ada vektor A, vektor B, dan juga vektor C. Di sini perintahnya adalah gambarlah vektor resultan dari operasi berikut. Jadi di sini yang pertama dengan metode poligon. Oke, adik-adik masih ingat ya? Di video konsep kita sudah belajar tentang metode poligon. Di mana langkah awal dari metode ini adalah kita menghubungkan atau kita menyambungkan ujung vektor pertama dengan pangkal dari vektor kedua. Kita buat yang A dulu ya, yaitu A tambah B. Vektor A ini ya, kita gambar lagi. Selanjutnya, vektor B, kita taruh pangkalnya di ujungnya vektor A. Jadi kita gambar vektor B-nya dari ujung vektor A. Nah, seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya, vektor resultannya itu adalah anak panah yang ditarik dari pangkal vektor pertama ke ujung dari vektor kedua. Jadi kita tarik anak panah nih adik-adik. Nah, inilah vektor resultannya adik-adik, yaitu A tambah B-nya. Ini yang A ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau jawab yang B. Nah, di sini ada 3C adik-adik ya. 3C berarti ada perkalian vektor dengan sebuah skalar, yaitu 3. Artinya apa nih adik-adik? Artinya kalau 3 kali vektor C, artinya vektor C kita gambar ke arah yang sama ya, tapi panjangnya 3 kali lipatnya. Nah, sekarang kita gambar vektor 3C ya adik-adik. Ini kan kalau kayak gini vektor C ya. Kalau 3C berarti panjangnya 3 kali lipatnya. Nah, inilah vektor 3C. Sekarang kita mau gambar vektor setengah A. Ya, vektor setengah A berarti arahnya sama dengan vektor A, tapi setengahnya ya. Jadi kita gambar dari ujung vektor 3C. Dari sini kita gambar vektor setengah A. Berarti ini ya adik-adik. Nah, vektor resultan itu adalah anak panah yang ditarik dari pangkalnya vektor 3C ke ujungnya vektor setengah A. Nah, adik-adik inilah 3C ditambah setengah A. Oke, sekarang kita mau jawab yang ketiga nih ya. Yang C ya. Vektor A kita gambar. Kemudian kita menggambar vektor min 2B. Nah, artinya vektor min 2B ya adik-adik. Ini berarti vektor yang arahnya berlawanan adik-adik dengan vektornya B. Jadi kalau B arahnya ke atas nih lurus ya, tegak ke atas nih. Kalau ada negatif, dia arahnya ke bawah adik-adik. Ya, dan panjangnya sebesar 2 kali lipat dari vektor B. Jadi kalau vektor B ini 3 satuan ke atas, maka vektor min 2B itu 6 satuan ya, 6 satuan tapi ke bawah. Nah, kita gambar dari ujung vektor A karena kita mau menggunakan metode poligon. Nah, adik-adik ini adalah vektor min 2B ya. Sekarang kita mau gambar vektor ini negatif C. Kita akan lawan ya arahnya. Jadi kalau ini arahnya ke kanan bawah, berarti lawannya ke arah kiri atas ya adik-adik. Inilah vektor negatif C. Nah, adik-adik, resultannya itu adalah anak panah yang ditarik dari pangkal ya, pangkalnya vektor A ke ujungnya vektor negatif C. Inilah vektor resultannya adik-adik. Nah, seperti ini ya cara menjumlahkan dengan metode poligon. Jadi ini 1A, ini 1B, ini 1C. Pertanyaan selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode jajar genjang. Oke ya, yang pertama nih kita mau cari vektor A kurang C, kemudian B tambah 2C, kemudian A kurang B kurang C. Oke adik-adik, saya mau jawab di sini ya. Jadi ini yang 2A, vektor A ya, jadi kita gambar vektor A, kemudian dikurang vektor C. Karena ini negatif ya, berarti vektor C-nya itu kita gambar arahnya berlawanan. Jadi arahnya ini bukan ke kanan bawah, tapi ke
kiri atas ya, harus berlawanan. Nah, inilah vektor negatif C ya adik-adik. Dengan metode jajar genjang, kedua vektor ya, pangkalnya dipertemukan ya adik-adik. Beda dengan metode poligon. Ya, jadi jajar genjang seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita membuat vektor imajiner yang sejajar dengan vektor A dan vektor negatif C. Jadi di sini kita buat vektor yang sejajar dengan vektor A, berarti ini ya adik-adik. Kemudian vektor yang sejajar dengan vektor negatif C. Seperti ini ya. Kemudian kita tarik garis ya, tarik anak panah dari pangkal kedua vektor ke ujung dari vektor imajiner. Nah, inilah vektor resultannya adik-adik. Oke, sekarang kita mau jawab yang nomor 2B ya. Nah, di sini saya tambahkan nih untuk gridnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya B ditambah 2C. Jadi kita gambar B, kemudian kita gambar vektor 2C ya. Tapi kita pertemukan kedua pangkalnya, jadi kita gambar dari pangkal ya adik-adik. Kalau dengan metode poligon kita gambar dari ujung ya. Kalau dengan menggunakan metode jajar genjang kita gambar, kita sambung di pangkalnya ya. Jadi kita gambar vektor 2C. Dua kalinya ya. Selanjutnya kita gambar vektor imajiner ya, yang sejajar dengan vektor B dan juga vektor 2C. Di sini vektor imajinernya putus-putus ya. Oke, sekarang kita tarik vektor resultannya ya dari pangkal kedua vektor ke ujung vektor imajiner. Nah adik-adik, inilah vektor resultan dari vektor B ditambah dengan vektor 2C. Nah adik-adik, pertanyaan berikutnya yang C. Di sini vektor A dikurang vektor B dikurang vektor C ya. Ini berhubung vektor A dikurang vektor C-nya ini udah kita kerjain di A. Jadi biar seru ini saya ganti ya soalnya jadi ditambah. Vektor A dikurang vektor B ditambah vektor C. Oke, kita harus kerjainnya dua-dua ya kalau metode jajar genjang. Jadi kita kerjain dulu A kurang B-nya. Kita gambar ya A, kemudian dikurang B berarti karena B-nya ke arah atas ya, berarti ini ke arah bawah. Ya, inilah vektor min B. Kemudian kita gambar vektor imajinernya, ya, sehingga membentuk jajar genjang. Kemudian kita tarik vektor resultannya. Nah, adik-adik, inilah vektor resultan vektor A dikurang vektor B. Nah, setelah kita dapat vektor resultan ini, kita akan tambahkan dengan vektor C ya. Jadi kita gambar kembali A kurang B-nya. Kemudian kita tambahkan dengan vektor C. Ya, dengan cara yang sama. Tapi untuk kasus kali ini adik-adik lihat ya. Ternyata sama ya dengan vektor C, ya, arah dan besarnya. Dengan kata lain, vektor A kurang vektor B adalah vektor yang sejajar dengan vektor C. Nah, vektor C kan ini kan ya adik-adik. Jadi sejajar. Maka kalau vektor sejajar dijumlahkan, kita nggak bisa lanjut dengan metode jajar genjang adik-adik ya. Karena caranya sebenarnya cukup mudah, yaitu kita sambung aja nih vektor C-nya di ujungnya vektor A kurang B. Dan resultannya itu adalah yang saya kasih tanda biru ini ya adik-adik. Jadi sepanjang ini adalah resultannya alias A kurang B tambah C. Ya, atau bisa juga dituliskan dengan 2C saja ya adik-adik. Karena kan ini sebenarnya C ditambah dengan C ya, jadi 2C gitu. Oke, inilah jawabannya adik-adik untuk yang contoh 1 ya, jadi sudah lengkap semuanya. Oke adik-adik, sekarang kita mau simak contoh berikutnya. Oke, soalnya tentukan yang A, BA tambah CA tambah BC. Nah, di sini kita menggunakan konsep dari penjumlahan dua vektor kan ya, dimana di sini kalau ujungnya ya, ujung dari vektor AB kan B ya, itu nyambung dengan pangkal dari vektor pertama ini ya, kan nyambung nih B sama B, maka hasilnya atau resultannya adalah vektor AC. Jadi berlaku sama ya untuk yang A ini. Di sini ada CA ditambah BC, ini kan bisa ditukar ya posisinya dengan menggunakan sifat komutatif dari penjumlahan. Jadi saya tuliskan kembali, jadi kayak gini. BC ditambah dengan CA, jadi ditukar tempatnya ya. Sama-sama C ya, jadi
Untuk BC kan ujungnya C, untuk CA pangkalnya C. Dan karena sama-sama C, BC tambah CA dapat dijumlahkan menjadi vektor BA. Ya, sehingga ini jadi BA. Ya, BA ini ditambah dengan BA. BA ditambah BA hasilnya adalah 2 kali vektor BA. Nah, inilah jawabannya adik-adik ya. Oke, sekarang kita ke yang B. PQ ditambah QB ditambah BA ditambah AC ditambah CR. Nah, adik-adik, di sini kita lihat ya, untuk PQ ditambah QB kan ini sama-sama nyambung kan ya, sama-sama Q, ini juga nyambung ya, belakang sama depannya ya. Sama-sama B, ini juga nyambung, sama-sama A, ini juga depan belakang C. Sehingga keempat vektor ini dapat kita jumlahkan sekaligus ya dengan metode poligon. Hasilnya adalah vektor PR. Ini ya, kita langsung ambil yang depan sama yang belakangnya. Oke, sekarang yang C. Di sini ada vektor EF dikurang BC ditambah BC dikurang FE. Nah, adik-adik, vektor yang ini kan sama ya, negatif BC ditambah BC. Maka ini dapat kita sederhanakan menjadi vektor 0 ya adik-adik. Jadi tinggal EF dikurang FE. Karena ditambah ataupun dikurang dengan vektor 0 itu kan elemen identitas ya. Kalau kalian simak yang video konsep ya, sifat dari penjumlahan kalau ditambah dengan vektor 0, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Jadi maksudnya vektor 0 ini tidak ngaruh gitu ya. Jadi tinggal EF dikurang FE. Selisih dari dua vektor dapat dikerjakan dengan konsep penjumlahan. Jadi kita bisa bikin EF dijumlahkan dengan negatif FE. Jadi ini sama nih ya, selisih dengan penjumlahan. Tinggal ini negatifnya dikurung gitu dengan FE-nya. Nah, adik-adik, negatif FE itu kan adalah vektor yang berlawanan dengan vektor FE. Dengan kata lain, ini tinggal kita putar pangkal F menjadi ujungnya. Jadi kita tukar menjadi EF. Nah, ini sama saja dengan vektor negatif FE ya. Nah, EF tambah EF hasilnya adalah 2EF. Nah, ini jawabannya untuk yang C. Sekarang kita lihat pertanyaan yang D. Besar vektor hasil penjumlahan AC tambah CE tambah EB kurang DB. Nah, adik-adik, di video konsep juga kita sudah belajar ya, bahwa besar dari vektor itu adalah nilai atau panjang dari vektor tersebut dengan notasi harga mutlak ya adik-adik. Jadi ini kita cari dulu ya resultannya. Ini karena sama nih ya, nyambung ya, C dengan C kemudian E dengan E. Ya, jadi AC tambah CE tambah EB dapat kita jumlahkan ya, hasilnya adalah vektor AB. Nah, tinggal vektor AB dikurang dengan vektor DB. Karena di sini ditanyanya besar vektor, kita harus menggunakan tanda mutlak ya adik-adik. Jadi AB dikurang vektor DB. Nah, ini bisa dikerjakan lagi nih adik-adik ya. Dengan cara ini negatif DB, kita bisa putar adik-adik. Ya, tadi kan negatif FE, ini negatif FE. Kita putar jadi plus EF, ya kan? Nah, negatif DB kita bisa putar juga menjadi plus BD. Nah, AB ditambah BD, karena ini sama-sama B ya, pangkal dengan ujung, maka hasilnya adalah AD. Ya, jangan lupa harga mutlaknya adik-adik. Nah, inilah besar vektor hasil penjumlahan dari AC tambah CE tambah EB kurang DB. Ya, ini adalah mutlak dari vektor AD. Oke, pertanyaan selanjutnya yang E. Panjang vektor hasil penjumlahan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Nah, adik-adik ini kan nyambung ya adik-adik. Ujung dengan pangkal ya. Ini sama-sama B, ini juga sama-sama C, ini juga depan belakang sama-sama D ya. Nah, kalau nyambung kayak gini kita bisa langsung jumlahin semuanya. Jadi hasilnya adalah vektor AA.
Nah, panjang vektor itu sama saja dengan besar vektor ya. Jadi kita menggunakan harga mutlak dari vektor AA. Nah, adik-adik, vektor AA itu adalah vektor 0. Kenapa? Karena pangkal dan ujungnya itu berimpit sama-sama di titik A. Jadi sama saja dengan mutlak dari vektor 0. Nah, adik-adik, kita sudah belajar juga bahwa vektor 0 itu panjangnya adalah 0 satuan. Jadi kita bisa langsung jawab, jawabannya adalah 0. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya ya yang lebih menantang. Di sini contoh ketiga. Pada segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, jika vektor AB itu sama dengan vektor P dan vektor AF sama dengan vektor Q, maka nyatakan vektor berikut dalam vektor P dan vektor Q. Oke, yang pertama adalah vektor AC ya, kita mau nyatakan dalam vektor P dan vektor Q. Adik-adik, ini kayaknya kita perlu gambar ya. Oke, jadi ini ilustrasinya, sebuah segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F. Kalau kasih nama ya, kita nggak boleh putus nih. Jadi A, B, C, D, E, F ya. Jadi nggak boleh A, B, C, D, E, F. Nggak boleh kayak gitu ya adik-adik. Harus nyambung. Nyambung di kelilingnya bangun tersebut ya. Oke, sekarang dikatakan AB, vektor AB berarti yang ini ya adik-adik. Vektor AB ini disebut sebagai vektor P. Kemudian vektor AF, jadi vektor AF yang ini ya, ini disebut vektor Q. Maka nyatakan vektor berikut yaitu vektor AC dalam vektor P dan vektor Q. Nah adik-adik, vektor AC itu yang ini kan ya. Ini yang kita mau cari, yang kita mau nyatakan dalam P dan Q. Nah adik-adik, untuk menentukan vektor AC ya, kita bisa menggunakan operasi penjumlahan ya. Salah satunya dengan menggunakan metode poligon. Kalau kita lihat nih AC ya, AC kan sebenarnya adalah penjumlahan untuk AB ditambah dengan BC. Ya, maka hasilnya adalah AC kan? Tapi di sini kendalanya AB diketahui, yang tidak diketahui adalah BC. Maka kita harus cari terlebih dahulu vektor BC ini ya. Oke, di sini kita perlu bantuan karena ini segi 6 beraturan. Segi 6 beraturan berarti udah pasti kalau kita tarik garis ya ke titik pusat, maka akan terbentuk 6 buah segitiga sama sisi karena ini segi 6 beraturan. Titik pusatnya kita kasih nama O ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan cara yang lain ya. Tadi kan pilihannya untuk menentukan AC itu cuma dari kita tambahkan AB dengan BC ya kan. Nah dari sini kita bisa memperoleh cara yang lain yaitu dengan cara AF tambah FO tambah OC. Nah adik-adik, kalau secara konsep kan ini udah nyambung nih ya, F sama F, O sama O. Jadi AF tambah FO tambah OC nilainya sama dengan vektor AC. Jadi di sini kita tinggal ganti ya. Vektor AF itu berarti vektor Q. Vektor FO ini berarti kan ke sini ya, FO. Ya, arahnya kan ke O ya. Nah, vektor FO karena ini segi 6 beraturan, ini harus sejajar dengan vektor AB. Dengan kata lain, vektor FO sama dengan vektor AB. Jadi ini juga adalah vektor P ya, karena vektor AB kan vektor P. Jadi ditambah dengan vektor P. OC ini ya berarti ke sini. Vektor OC ini juga harus sejajar dengan vektor AB. Jadi ini juga vektor P. Nah, jadi AC itu adalah Q tambah P alias P tambah P kan 2P ya. Jadi 2P ditambah Q. Oke, sekarang yang B. Yang B adalah AD ya pertanyaannya. Vektor AD. Adik-adik, vektor AD kan yang ini ya. Ini adalah vektor AD. Dengan kata lain, vektor AD sebenarnya adalah 2 kali dari vektor AO. Ya, ini adalah vektor AO, ya kan? Jadi 2 kalinya.
Nah, vektor AO bisa dicari dengan cara vektor AF ditambah dengan vektor FO. Vektor AF itu kan adalah Q ya. Vektor FO itu adalah P. Adik-adik masih ingat kan ya, sifat perkalian vektor dengan skalar. Berlaku sifat distributif ya. Jadi bisa kita kalikan ke dalam. Jadi ini jawabannya adalah, kita susun yang P duluan ya, 2P ditambah 2Q. Nah inilah vektor AD yang dinyatakan dalam vektor P dan vektor Q. Sekarang yang C ditanya vektor AE. Nah, vektor AE itu yang ini kan ya adik-adik. Vektor AE dapat dicari dengan cara vektor AO ditambah dengan vektor OE. Nah, AO ditambah OE, di sini AO-nya tadi kan kita sudah dapat ya. Jadi AO itu adalah AF tambah FO, yaitu Q tambah P alias P tambah Q. Itulah AO. Jadi kita tuliskan AO sebagai vektor P ditambah vektor Q. Nah, sekarang vektor OE. Vektor OE kan yang ini ya adik-adik, OE. Jadi ke arah E. Vektor OE itu kan adalah vektor yang sejajar dengan vektor AF. Berarti ini juga adalah vektor Q. Sehingga P tambah Q hasilnya adalah P ditambah 2Q. Nah, inilah vektor AE yang dinyatakan dengan vektor P dan vektor Q. Pertanyaan yang D, vektor AC ditambah vektor AD ditambah vektor AE. Nah, ini AC kita udah cari ya, AC, AD, AE, sehingga tinggal kita tambahkan saja adik-adik. Jadi 2P ditambah Q. Ya, ini adalah vektor AC ditambah dengan 2P ditambah 2Q. Kemudian ditambah dengan vektor AE yaitu P ditambah 2Q. Nah, karena penjumlahan semua ya, jadi aman kalau kita buka kurung. Tinggal kita tambahkan yang sejenis. Jadi 2P tambah 2P tambah P hasilnya 5P. Q ditambah 2Q ditambah 2Q, hasilnya 5Q. Nah, inilah jawaban untuk pertanyaan yang D. Oke adik-adik, seperti itu ya. Sekarang kita simak contoh keempat. Perhatikan gambar vektor-vektor berikut. Nah, adik-adik di sini ada beberapa vektor ya. Ada vektor A, vektor B, vektor C, vektor D, dan juga vektor E. Pertanyaannya dari gambar tersebut, tentukan vektor hasil dari yang pertama, vektor B ditambah vektor C. Jadi kita tinggal lihat di gambar aja. Ini vektor B ya, vektor B ditambah dengan vektor C. Nah, vektor B sama vektor C ini kan sudah tersambung ya adik-adik, sudah tersambung. Di mana ujung dari vektor B tersambung dengan pangkal dari vektor C. Sehingga kalau dijumlahkan berarti hasilnya, ya hasil penjumlahan dari B tambah C, itu adalah anak panah yang ditarik dari pangkal vektor B ke ujungnya vektor C. Sehingga dengan kata lain dia adalah vektor A. Yang sudah ada di sini ya. Pertanyaan berikutnya, D ditambah E. Jadi D di sini adalah ini kan ya, yang merah. Kemudian E adalah yang kuning. Nah, ini juga sudah tersambung ya adik-adik. Ujung dari vektor D tersambung dengan pangkal dari vektor E. Sehingga vektor resultan atau vektor hasil itu adalah vektor C ya adik-adik. Sekarang kita mau lihat yang C. Vektor B ditambah vektor D ditambah vektor E. Nah, ada 3 vektor nih adik-adik. Ya, kita lihat ini vektor B ya. Ini vektor D dan ini vektor E. Ketiga-tiganya sudah tersambung ya adik-adik. Sudah tersambung sesuai dengan metode poligon. Jadi ujung ketemu pangkal ya. Sehingga vektor hasil itu adalah vektor yang ditarik dari pangkalnya B ke ujungnya E. Dengan kata lain dia adalah vektor A. Jadi di contoh 4 ini kita harus bisa membaca gambarnya adik-adik untuk dapat menjawab pertanyaannya.
Oke, kita ke contoh yang terakhir ya. Contoh kelima. Diketahui segitiga ABC dengan titik P di tengah AC dan titik Q pada BC, sehingga BQ sama dengan QC. Adik-adik, ini kayaknya kita perlu gambar juga ya. Jadi kita gambar ilustrasinya. Jadi ini adalah segitiga, misalkan segitiga ABC di sini ya. Nah, titik P di tengah AC. Jadi ini AC dibagi 2 ya. Bagi 2 sama panjang, inilah titik P. Titik Q pada BC. Jadi Q itu ada di sepanjang BC, sehingga BQ sama dengan QC. Dengan kata lain, dia di tengah-tengah juga adik-adik ya. Q-nya. Supaya BQ sama dengan QC. Nah, adik-adik, di sini jika vektor AB ya, ada vektor AB, berarti vektor AB itu ini ya. Ya, dari A ke B. Ini disebut vektor C, AC disebut vektor B ya. Jadi AC, jadi arahnya ke C ya. Ini disebut vektor B. Kemudian BC, ya, BC berarti yang ini ya. Ini disebut vektor A. Maka nyatakan vektor PQ dalam vektor A dan B. Nah, adik-adik, di sini kita bisa tarik garis ya untuk PQ, jadi vektor PQ yang ini adik-adik ya. Nah, yang ditanya ini nih adik-adik, vektor PQ dinyatakan dalam A dan B. Nah, menggunakan metode poligon ya, jadi di sini kita bisa menelusuri penjumlahannya adik-adik ya. PQ itu kan kita bisa bikin penjumlahan ya, kalau kita lewat alurnya ke sebelah kiri nih ya. Berarti PQ sama dengan PA, ini ya, ke sana, ditambah AB, ya, ditambah AB, ditambah BQ. Kan inilah ya konsep penjumlahan vektor dengan metode poligon ya kan? PA tambah AB tambah BQ, itulah PQ. Nah, adik-adik, PA itu bisa kita ubah ke dalam B ya, karena AC kan adalah vektor B. Dengan kata lain, vektor AP itu adalah setengahnya, setengah dari vektor AC ya kan? Kalau vektor AC-nya B berarti AP adalah setengah vektor B. Itu kan AP. Di sini PA berarti kalau AP-nya setengah B, PA adalah min setengah B. Nah, untuk AB ya, untuk AB itu kan vektor C ya. Tapi kan kita harus jawabnya dalam vektor A dan vektor B. Jadi vektor C ini kita bisa ganti juga adik-adik dengan konsep penjumlahan untuk mendapatkan vektor AB. Vektor AB dicari dengan vektor AC ditambah vektor CB, bukan? Ya, AC tambah CB itu kan AB ya. Nah, AC itu adalah vektor B, kita ganti. CB itu adalah vektor yang berlawanan dengan vektor BC ya. Berarti dengan kata lain, CB itu bisa kita ganti jadi negatif BC alias negatif A. Ya, dengan kata lain ini jadi vektor B dikurang vektor A. Jadi vektor AB di sini kita ganti dengan vektor B dikurang vektor A. Kemudian kita tambah dengan vektor BQ ya. BQ itu kita bisa cari dengan menggunakan ini nih, BC ya. Jadi kalau BC-nya A, berarti BQ adalah setengah dari vektor BC. Dengan kata lain setengah dari vektor A. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan aja adik-adik ya. Min setengah B ditambah B, hasilnya adalah setengah B. Min A ditambah setengah A, hasilnya adalah min setengah A. Jadi ini jawabannya ya adik-adik. Nah, ini cara yang pertama yang kita bisa pakai. Ada lagi cara yang kedua adik-adik. Cara yang kedua untuk mendapatkan PQ. Tadi kan kita telusuri dari sebelah kiri ya. Sekarang kita bisa telusuri dari sebelah kanan alurnya. Jadi PC ditambah CQ. Ya, ke sini nih. PC ditambah CQ, itulah PQ. PC di sini ya itu adalah setengah dari AC. AC kan adalah B ya.
Dengan kata lain, PC adalah setengah B. CQ arahnya kebalik ya, arahnya berlawanan dengan arahnya BC. Kalau BC itu adalah vektor A, berarti vektor CQ karena arahnya ke sana ya, berlawanan, dia adalah negatif dari vektor QC. QC berarti setengahnya ya dari vektor BC. Dengan kata lain jadi min setengah A. Nah ini hasilnya jadi setengah B dikurang setengah A. Jadi sama ya adik-adik. Nah sampai di sini ya adik-adik pembahasan contoh soal tentang vektor dan juga operasinya secara geometris. Adik-adik di sini tersedia latihan soal. Silahkan kalian gunakan untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi ini. Selamat mencoba ya adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.